Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Oh, kami menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami mau memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau nikmati Tuhan perjumpaan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami mau tinggikan selalu dalam hidupku pengorbanan-Mu dan selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan. Mari seluruh jemaat kita bangkit berdiri. Kita mau mengangkat pujian. Kita nyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Pengorbanan-Mu, hargai pengorbanan yang telah Dia lakukan lewat cucuran darah, lewat daging yang terkoyak, lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Oh Yesus, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau bukan bumi yang terbesar.
Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah ini Tuhan, hanya Engkau yang kami harapkan ya Tuhan. Engkau yang menyertai kami. Kuasa Roh Kudus bekerja ya Tuhan. Kami mematahkan kuasa-kuasa kegelapan, kuasa yang tidak berkenan di tempat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama satu nama, Yesus Kristus Tuhan, andalan kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Pujian ini kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Mari angkat pujian ini. Haleluya. Lebih semangat lagi. Haleluya. 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 Haleluya, 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 haleluya. Beri sorak kemuliaan bagi Tuhan kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kau yang kuatkan roh dan jiwa. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjaya. Firman-Mu berkata, Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku berjaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan.
berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman itulah yang kau berkata dalam hidup kami ya Tuhan. Berkata kau besertaku, kuatlah roh jiwa kami Tuhan. Tanganmu kan selalu ku nantikan, di setiap ku percaya. Sayapku, ku akan terbang tinggi di tengah badai itu. Ku tak menyerah, kau ku kuatkan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu tempat maha tinggi. Ku pegangkan tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tengah badai itu ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat kepada Ibu Kepala Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Tuhan baik, karena Tuhan sangat baik, karena Tuhan sabar, karena Tuhan pemurah, karena Tuhan setia. Terima kasih Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa kami kepada Tuhan dan sesama. Kuduskan kami, sucikan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kuasai roh jiwa tubuh kami. Kami ingin belajar firman dan ingin mempraktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami rindu Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan karena Tuhan sangat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, firman-Mu adalah kompas kehidupan kami. Firman-Mu adalah petunjuk hidup yang benar. Kami buka hati kami, minta Roh Kudus mengurapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan sehat. Minggu lalu hari Senin sore saya dan Pak Enos datang ke Bogor. Maksudnya untuk melihat Gebi. Ternyata Gebi lagi tidak sehat. Padahal hari Jumat, Sabtu, Minggu kami bersama-sama dia. Memang kami lihat dia udah gak sehat tapi dia semangat. Hari Minggu sore kemarin dia masih melayani Tuhan, ternyata dia DBD. Sehingga Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat dia harus dirawat. Dan saya tunggu dia di sana.
Walaupun kamarnya bagus, tapi enakan di rumah ya saudara ya. Enakan sehat daripada sakit. Setuju? Ya, jadi kita bersyukur kalau kita masih sehat. Saya baca di berita ada 2 dokter muda meninggal gara-gara penyakit yang sejenis di Cianjur. Jadi mari jaga kesehatan. Sekarang ini pergantian dari musim hujan ke musim panas. Nyamuk merajalela. Jadi mari kita minta hikmat dari Tuhan agar kita bisa mengkondisikan badan kita sehat. Sehingga kita bisa melayani banyak hal demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, saya bawa palem. Hari ini di seluruh dunia perayaan Minggu Palem. Waktu itu orang-orang datang, ada di Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes 12. Orang-orang datang ke Yerusalem 1 minggu kurang lebih sebelum Paskah. Minggu depan kan kita Paskah ya, tanggal 5. Kita ibadah jam 4 sore. Hari Jumat, Jumat Agung kita ibadah jam 4 sore. Hari Kamis malam Getsemani kita beribadah jam 7 malam. Ya saudara. Jadi orang datang dan mereka berteriak-teriak, Hosana, ore, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sangat gegap gempita. Hosana, dikatakan baju-baju mereka juga ditaruh di jalan-jalan. Seperti karpet, Tuhan Yesus naik keledai muda. Oh Raja ya orang Yahudi. Mereka berpikir, berasumsi, dan mereka melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan terakhir mereka sendiri banyak yang melihat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Jadi mereka bilang inilah penolong kami, juru selamat kami, Mesias kami. Maksudnya secara politis yaitu yang akan membebaskan dari perbudakan penjajahan Roma. Dan orang-orang banyak yang sama, kira-kira 5-6 hari kemudian, mereka yang berteriak salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa bisa begitu? Itu yang kita harus pelajari. Supaya kita tidak seperti mereka. Mengerikan sekali. Bahkan mereka berani bilang, waktu itu Pilatus, gubernur Romawi berkata, aku tidak menemukan kesalahan apapun. Orang ini benar. Bahkan istrinya bilang ketok, Pak, jangan diapa-apain, dia orang benar. Aku terganggu karena mimpi semalaman. Terganggu sekali tidurku, dia orang benar. Pilatus berusaha supaya Yesus tidak dieksekusi mati. Bahkan dia memanggil seorang penjahat, perampok, pembunuh namanya Barabas. Yesus dimajuin di depan orang-orang dan bilang, kamu pilih yang dilepaskan Barabas atau Yesus yang disebut Kristus itu. Mereka bilang, salibkan dia, lepaskan Barabas. Bayangkan. Tapi aku tidak menemukan kesalahan apapun dari orang itu. Kami akan tanggung jawab atas darahnya. Kami, anak kami, cucu kami, keturunan kami. Mengerikan sekali. Dan kalau saudara rajin suka membaca sejarah. Ayo, sebelum kita buka ayatnya. Ayo Bapak. Yuk. Jadi kalau kita tahu firman Tuhan itu ya benar dan pasti digenapi, jadi apa yang harus kita lakukan? Kita teruskan ya di pengajaran Tuhan Yesus di bukit. Dari Matius 5 ayat 17 sampai 48. Terjemahan baru. Dan terang sebelumnya mengenai ucapan berbahagia. Hari ini Tuhan Yesus sendiri berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Perjanjian lama itu hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya,
selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi firman Tuhan itu semua pasti terjadi. Ya dan amin. Jadi kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Acara perayaan Hari Palem itu kurang lebih 1 minggu sebelum Paskah, di mana orang-orang banyak menyambut Kristus sebagai Mesias secara politik, sosial, dan ekonomi. Dan beberapa hari kemudian orang-orang banyak itu berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Dan lebih memilih melepas Barabas, perampok, penjahat, pembunuh itu. Dan berani berkata, nyawanya kami tanggung jawab. Kalau nggak cukup, anak cucu kami tanggung jawab terhadap nyawanya. Padahal Pilatus, gubernur Roma bilang, saya sudah periksa, tetapi tidak ada kesalahan apapun, dia orang benar. Mengerikan kan? Kenapa bisa berubah cepat dalam 1 minggu? Hosana, salibkan dia. Ketahuilah saudara, bahwa semua yang terjadi dari kelahiran Yesus sampai kenaikannya dan kedatangannya kembali sudah dinubuatkan ratusan bahkan ribuan tahun sebelum peristiwa itu terjadi. Berdasarkan firman Tuhan Matius 15 ayat 17 dan 18 bahwa Tuhan Yesus datang untuk menggenapi firman Tuhan. Perjanjian lama. Isinya Taurat, perintah kepada Musa dan ditransfer, di-forward kepada orang-orang Israel. 10 perintah Tuhan. Dan juga nubuat para nabi. Tuhan bilang tidak ada satu pun yang meleset. So firman Tuhan itu ya, amin, benar, pasti digenapi. Oke. Kenapa mereka yang hari ini bilang hosana, minggu depan bilang salibkan dia. Bahkan berani bilang kami tanggung jawab. Kalau perlu anak cucu cicit kami tanggung jawab. Aku tidak menemukan kesalahan apapun, salibkan dia. Kenapa? Kenapa? Karena orang banyak itu tidak sungguh-sungguh mengerti. Tidak sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Mudah diprovokasi oleh para imam besar dan ahli Taurat. Kenapa imam besar dan ahli Taurat memprovokasi? Alkitab bilang di Yohanes 12 dan selanjutnya saudara baca, karena sirik, dengki, iri hati. Karena Yesus lebih disukai, lebih populer daripada mereka. Sirik, dengki, sakit hati, pahit hati adalah celah iblis untuk dikuasai setan. Walaupun dia imam besar, ahli Taurat. Jadi jangan buka celah buat iblis. Jadi pertanyaan saya, apa yang kalau kita harus buat? Kalau kita tahu firman Tuhan berkata bahwa setiap firman Tuhan itu pasti digenapi, ya dan amin. Jadi apa yang harus kita buat? Tadi saya sudah ceritakan prolognya loh. Kenapa orang ini hari ini begini, berapa hari kemudian teriaknya salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang banyak dikatakan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Supaya kita tidak seperti orang banyak itu. Yuk. Baca firman Tuhan. Pelajari sungguh-sungguh. Supaya ngerti. Karena belajar nggak ngerti, bisa nggak belajar tapi nggak ngerti? Bisa. Salah satu angka literasi, numerasi bangsa Indonesia paling merosot ya 3 tahun belakangan. Mereka baca tapi nggak ngerti. Apa intinya? Nggak ngerti.
Jadi pelajari sungguh-sungguh, mengerti sungguh-sungguh, dan lakukan sungguh-sungguh. Pelajari sungguh-sungguh, mengerti sungguh-sungguh, dan lakukan sungguh-sungguh. Supaya kita jangan seperti banyak orang yang tercatat di dalam Yohanes 12. Saudara yang kekasih, sekarang pertanyaan saya, bagaimana caranya mempelajari firman Tuhan dan mengerti? Dengan sungguh-sungguh, baru bisa melakukan sungguh-sungguh. Bagaimana caranya? Baca, dengar, teratur, pendalaman Alkitab Clearsight sekarang udah 1 tawarikh sudah yang mau terakhir. Saya sudah kirim ke Surta sampai pasal 29. Sesudah itu 2 tawarikh. Terus banyak, kita akan lihat bahwa semua intinya itu semua tentang Yesus. Bahwa dia Mesias, dia juru selamat. Dari Taman Eden waktu selesai si Adam dan Hawa itu berdosa, Tuhan Allah sudah mengatakan bahwa akan ada keturunannya yang akan menginjak engkau. Sampai mati terus ceritanya, sampai akhirnya wahyu kedatangannya yang kedua kali. Kita harus sungguh-sungguh mengerti, pelajari, dan mempraktekkan, melakukannya supaya kita tidak seperti orang banyak waktu itu. Jadi baca firman Tuhan itu jangan, Tuhan tolong hari ini kami baca apa, terus buka gitu. Kalau nanti bacanya, maka Yudas menggantung diri. Terus saudara menggantung diri gitu. Kan ada ayatnya, Yudas menggantung diri. Terus saudara menggantung diri. Jangan, baca itu berurut. Dari A sampai Z teratur. Mereka begitu karena mereka nggak belajar, nggak ngerti. Mereka pikir Yesus itu jagoan politik, jagoan ekonomi, jagoan sosial, tukang sulap. Padahal bukan seperti itu. Para nabi sudah menceritakan apa yang harus dilakukan. Dia adalah Raja Damai, Bapa yang kekal. Ya, mereka nggak baca. Ataupun kalau baca nggak ngerti. Tidak sungguh-sungguh mempraktekkan dan mudah sehingga mudah terprovokasi. Alkitab bilang pada akhir zaman ada banyak pengajaran sesat. Dan orang yang tidak sungguh-sungguh mengerti akan mudah terprovokasi. Saudara pernah dengar bahwa ada seorang pendeta di Bandung yang mengajarkan jemaatnya untuk ayo kita berkumpul, berdoa puasa, jual semua harta kita, berhenti dari pekerjaan, Yesus sudah mau datang. Pernah dengar? Dan ternyata Bapak pendeta dan itu di penjara. Jemaatnya kucar kacir, udah berhenti kerja, barang semua udah dijual. Itu karena apa? Karena tidak mengerti firman Tuhan sehingga mudah terprovokasi. Jadi hati-hati dengan tidak mengerti. Sebab Alkitab bilang kerajinan tanpa pengetahuan itu juga salah. Saudara mengerti atau pernah dengar ada pendeta yang sangat terkenal dan mengatakan setiap bulan Januari beri persembahan sulung. Gaji bulan Januari, seluruh pendapatan bulan Januari serahkan kepada gereja untuk bulan Februari. Maka Tuhan akan memberkati. Pernah dengar? Pernah dengar saudara? Kurang jauh mainnya. Pendeta yang terkenal saya tidak sebut namanya. Pendapatan bulan Januari setiap tahun harus diserahkan ke gereja sebagai persembahan sulung. Persembahan sulung. Semua dan hidup dalam iman. Ada yang datang dengan menangis karena udah gak tahu lagi tapi mau taat. Ada yang gak bisa jadi sakit hati dan dikeluarkan dari organisasi Circle A.
sirkel pertamanya, dan lain sebagainya. Jadi harus benar-benar mengerti firman Tuhan. Kalau tidak, maka mudah diprovokasi. Itu yang pertama. Bahwa firman Tuhan itu benar dan pasti digenapi. Karena itu kita harus sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Mengerti firman Tuhan dan melakukan. Bisa nggak belajar, mengerti tapi nggak melakukan? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Betul ya? Mari kita baca sekarang. Apa kata Tuhan Yesus? Di khotbahnya di dalam Matius 5 ayat 17 sampai selanjutnya. Ini Tuhan bilang. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukannya dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan sorga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak masuk ke dalam, siapa yang ngomong ini? Tuhan Yesus. Jadi hidup keagamaan kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi. Emang mereka kenapa sih? Pertanyaan saya nanti tolong dijawab. Emang hidup keagamaan orang Farisi, ahli-ahli Taurat itu emang gimana sih? Kok sampai Tuhan Yesus bilang jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan mereka, kamu tidak masuk kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Bahasa sehari-harinya. Kalau kau mau beribadah, kalau kamu melayani Tuhan, kau ingat, Roh Kudus mengingatkan bahwa ada orang yang sakit hati, kecewa sama kamu. Stop, selesaikan dulu. Karena kalau tidak, ibadahmu, pelayananmu cuman seperti orang Farisi dan ahli Taurat, casing doang. Tapi enggak sungguh-sungguh di dalam hati melakukannya. Maka orang yang beribadah, yang melayani tapi cuman casing doang, apa tadi katanya? Tidak masuk. Jangan main-main. Hati-hati dengan omongan kita. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim. Dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya. Dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Artinya kalau tergantung daripada kita, lakukan yang baik yang benar kepada semua orang. Gampang? Enggak gampang. Itu namanya menyerahkan harga diri kadang-kadang. Udah dijahatin kita harus tetap baik. Gampang? Tidak gampang. Tuhan sedang mengajar orang pendengar dan kita juga. Bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu ingin dikasihi. Sabarlah kepada sesamamu manusia seperti kamu juga ingin mendapat sabar dan pengertian. Ini intisari hukum Taurat kan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu,
dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia, siapapun itu yang namanya manusia, seperti dirimu sendiri. Terus, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Ini perintah hukum Taurat. Tetapi aku berkata kepadamu, Yesus menggenapinya, menyempurnakannya. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, dalam terjemahan lain, nafsu birahi, ada keinginan untuk bersetubuh atau berpikir kotor tentang dia, itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi bukan cuma sudah sampai berbuat, baru pikiran kotor aja itu sudah berzina, kata firman Tuhan. Baru niat aja itu sudah berzina. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, congkil, buang. Ekstrim ya. Karena lebih baik bagimu jika satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh tapi dicampakkan neraka. Jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, bikin apa nih dengan tangan kanan? Bikin yang jahat, bikin yang dosa. Potong, buang, penggal. Karena lebih baik bagimu jika salah satu anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu utuh tapi masuk neraka. Ini ajaran yang sangat keras. Artinya Tuhan minta orang yang siap masuk kerajaan Allah harus sungguh-sungguh mempraktekkan firman Tuhan. Hidup kudus. Telah difirmankan juga di dalam Taurat. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Wow. Alkitab mengajarkan tidak boleh bercerai kecuali berzina. Dan kalau sudah bercerai, tidak boleh kawin lagi. Sampai salah satu meninggal. Kalau nggak bisa, maafin. Sama seperti Tuhan mengampuni, kita pun harus mengampuni. Gampang? Kamu telah mendengar pula apa yang difirmankan nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu. Melainkan pegang sumpahmu di depan Tuhan. Itu kata hukum Taurat. Hukum Musa. Tetapi aku, Yesus berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah. Baik demi langit, karena langit adalah tata Allah. Maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Atau demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan. Jika tidak, hendaklah kamu katakan. Apa yang lebih dari itu? Dari si jahat. Tukang bohong, Alkitab bilang anaknya iblis. Kita semua pernah bohong, betul? Tapi beda gak pernah bohong sama tukang bohong? Hah? Tukang bohong, bohong udah gak merasa bersalah, bohong sudah merasa udah biasa, kayak menghirup udara gitu. Gak mau ngaku, gak mau bertobat, anaknya si iblis. Walaupun pelayanan, walaupun ahli kitab, kalau suka bohong, bapaknya si iblis, si bolis. Jadi stop, jangan tukang. Firman Tuhannya keras ya, ini Tuhan Yesus loh yang bilang. Karena kalau tidak, kita akan seperti orang banyak hari ini, haleluya, hosana. Minggu depan kita bisa bilang, aku tidak kenal Yesus, salibkan. Aku tanggung jawab mau menyangkal Yesus. Kalau perlu anak cucuku. Dan ngeri, kalau ngomong asal ngomong. Kutuk itu terjadi sampai anak cucu.
Saudara baca aja apa yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Jaga mulut. Hati-hati. Lebih baik diam daripada ngomong bohong, ngomong salah, ngomong mengutuki. Lanjut. Kamu telah mendengar firman, hukum Taurat. Mata ganti mata. Gigi ganti gigi. Artinya kalau lu pukul gua hajar. Lu jual gua beli. Itu. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Aduh. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, sirik dengki, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, di Taurat, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang gampang gak sih? Bukan doa aku tuh Tuhan biar dia mampus Tuhan, biar dia piansui, biar dia gila, sinting miring. Enggak Tuhan supaya dia bertobat, Tuhan supaya dia menerima keselamatan, Tuhan supaya dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ini semua bisa dilakukan kalau Roh Kudus yang membantu kita. Karena kita ini manusia yang lemah. Itu Alkitab bilang dalam Roma 8. Roh Kudus diberi untuk membantu kita dalam kelemahan. Gampang gak melakukan ini? Nanti kita lihat. Terus ayat berikutnya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Bapamu yang di sorga menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Bapamu di sorga menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Betul gak ini? Terus, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, kamu baik sama orang yang baik sama kamu, apa upahmu? Apa bedamu? Pemungut cukai juga bisa berbuat demikian. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bahkan orang yang tidak mengenal Allah pun bisa berbuat demikian. Karena itu haruslah, mari kita sama baca, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Ngeri benar. Ini yang Tuhan minta dari pengikutnya. Hidup sama seperti Bapa di sorga. Sempurna. Kalau kita baik sama orang baik, semua orang bisa buat. Kalau kita sabar sama orang yang sayang sama kita, orang yang gak kenal Tuhan juga bisa buat. Tapi Tuhan mau kita tambah hari, tambah seperti sempurna seperti Tuhan. Dia bisa baik kepada orang jahat maupun orang baik. Dia bisa sabar kepada orang jahat maupun orang baik. Dan Alkitab bilang tadi di ayat pertama, firman Tuhan pasti ya dan amin dan digenapi. Orang-orang yang melakukan hal yang seperti Bapa mau, mempunyai upah yang besar di sorga. Tetapi yang hidup semau-maunya, maka dia akan berkata, hal ini hosana, minggu depan salibkan dia. Dan orang itu seperti itu tidak akan masuk kerajaan Allah. Jadi sekali lagi, apa yang harus kita buat supaya kita tidak seperti orang banyak pada zaman itu? Hari ini hosana,
6 hari kemudian salibkan dia. Kami tanggung jawab. Anak cucu kami darahnya akan menanggung mereka. Dia. Satu, pelajari firman Tuhan. Ngerti sungguh-sungguh. Lakukan. Pelajari sudah dikasih. Sudah ada pendalaman Alkitab Clear Sight. Setiap hari. Kalau nggak ngerti, saudara bisa buka lagi di pendalaman Alkitab yang mana. Tapi harus runtut dari Kejadian sampai Wahyu. Persoalannya adalah melakukan. Kita sudah baca apa yang Tuhan minta dari Matius 5 tadi. Gampang? Mudah? Secara daging bisa? Saya bisa bilang saya tidak bisa. Tetapi maukah kita dipimpin Roh Kudus sehingga tambah hari tambah sempurna karakter kita seperti Bapa? Nangis kita minta Tuhan tolong saya. Ampuni saya sekarang bohong lagi Tuhan. Ampuni saya gak mau bohong lagi. Tuhan sekarang saya sakit hati lagi. Ampuni saya lepaskan pengampunan buat orang itu. Kalau kita mengampuni orang, yang paling untung siapa? Hah? Kita. Kalau kita benci sakit hati sama orang, yang paling rugi siapa? Kita. Dia lagi ketawa-ketawa nonton lawak, kita kesel. Kita gak bisa tidur. Jadi lakukan firman Tuhan ini, baca lagi saudara. Supaya jangan ada seorang pun di antara kita seperti Matius 25. Umpamaan mengenai 5 gadis. 5 gadis bodoh. Apa bedanya yang bijaksana dan bodoh? Apa bedanya? Bedanya yang satu punya persiapan, yang 5 punya persiapan, yang 5 tidak. Teori mah tahu, tapi tidak memprak. Lalu apa yang terjadi dengan 5 yang bodoh? Aku tidak kenal engkau, pergi. Gimana rasanya? Kalau Tuhan nanti datang tiba-tiba, Bu Mahlau terangkat, Bu Hasibuan terangkat, terus saya ketinggalan. Saya teriak, Tuhan, saya kan udah pelayanan. Terus Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Kau cuma no action, talk only. Ngomong doang lu. Sebelum nyesel, mari kita introspeksi diri. Pelajari firman, mengerti sungguh-sungguh, dan praktek. Kalau saudara masih rindu untuk lebih lagi sempurna seperti Yesus, itu bagus. Tapi kalau udah gak peduli, wah itu yang berbahaya. Tuhan, aku masih suka males berdoa. Aku tapi mau berdoa. Bagus. Tuhan, aku suka males Tuhan pergi ke gereja. Tapi aku benar-benar pengen maju. Setia beribadah, mempraktekkan Ibrani 10 ayat 25. Bagus. Tapi kalau udah nggak ada getaran lagi, ingin tambah hari menjadi pelaku firman, wah itu bahaya. Jangan nyesel. Saya sudah lihat banyak orang nyesel. Bu, doain saya Bu, kalau saya sehat saya mau rajin ke gereja. Aduh, perasaan saya tuh gitu. Tapi ya siapa sih saya kan cuma hamba. Ya saya doain, tapi tergantung Tuhan ya. Tuhan kasih kesempatan lagi apa enggak. Soalnya waktu sehat, Bapak enggak rajin. Saya enggak bisa ke gereja. Ke puncak bisa loh. Kaget saya, kaget. Tapi siapa sih kita? Kita cuman hamba, Net. Tugas kita adalah berdoa, mengunjungi dan melakukan yang baik. Kamu kaget nggak? Kaget? Saya juga kaget, Net.
Gak usah disebut. Saya nggak bisa menginjil. Saya malu. Keluarga saya masih banyak yang belum kenal Tuhan Yesus. Saya nggak bisa. Padahal kalau ngomongin orang bisa. Yang dia omongin anaknya. Yang dia omongin mantunya. Yang dia omongin cucunya. Kenapa dia nggak ngomong tentang Tuhan Yesus yang baik. Yang sabar. Yang setia. Iya kan? Halo? Iya kan? Tapi kembali siapa sih saya ini? Bu, Pak, ayo setia ke gereja. Jangan saya lagi kaya. Lagi apa? Lagi kaya. Lagi kaya. Untung Tuhan bukan saya. Untung saya bukan Tuhan. Kalau saya Tuhan, saya dengar dia ngomong gitu, saya bikin miskin gitu. Masa? Enggak lagi kaya katanya. Itu ngomong mikir apa enggak sih? Jadi saudara, kita pun semua belum ada yang sempurna, termasuk saya. Tapi firman Tuhan ngajarin kepada kita kali ini, bagian khotbah di bukit. Tuhan itu baik bagi orang jahat maupun tidak pada orang baik. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman dan tambah hari sempurna seperti Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Pelajari, mengerti, dan lakukan dengan sungguh. Kalau nggak bisa berdoa, minta Roh Kudus memampukan. Supaya kita semua seperti gadis-gadis yang bijaksana. Jangan ada di sini yang bodoh. Siapa pengen bodoh sampai mati? Siapa mau jadi pelaku firman? Pertanyaan saya, kenapa orang itu gini, tapi minggu depan bilang salibkan dia? Ayo, dari baris ini. Orang yang sama, tidak teguh pendirian. Kenapa tidak teguh pendirian? Kenapa gampang dihasut, diprovokasi? Enggak sungguh-sungguh mengerti. Enggak sungguh-sungguh mengerti. Tidak sungguh-sungguh mengerti. Ya, Tuhan tolong semua kita jadi orang yang sungguh-sungguh mengerti. Ingat firman Tuhan itu ya dan amin pasti digenapi. Tuhan sudah bilang, Yohanes 3 ayat 36, tolong Vin. Tidak cukup hanya percaya tapi taat juga. Kalau percaya tapi enggak taat, maka apa yang terjadi? Murka Allah tetap alias tidak masuk surga. Siapa yang pengen enggak masuk surga? Saya kira ada yang mau angkat tangan tadi. Mari kita introspeksi diri. Mari kita sungguh-sungguh. Ingat firman Tuhan itu ya dan amin. Sampai soal kenaikan Tuhan Yesus ke surga sudah dinubuatkan. Yang tinggal kita tunggu apa? Yang masih kita tunggu apa? Yang belum digenapi sampai hari ini apa? Kedatangan Tuhan yang kedua. Sebagai Raja dan Hakim. Alkitab bilang di situ nanti apa? Banyak orang termasuk para imam ahli Taurat, pendeta yang suka bilang kalau mau masuk surga begini caranya, tapi Tuhan tahu di rumah dia tidak melakukan. Hati-hati saya. Mari kita berdoa.